Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di mata pelajaran prakarya. Kali ini materi kelas 11, kerajinan bahan lunak. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share dulu ya. Seperti namanya, kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang berasal dari bahan-bahan yang memiliki sifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan fleksibel. Biasanya mereka yang membuat kerajinan bahan lunak ini harus memiliki keterampilan khusus. Beberapa contoh hasil kerajinan bahan lunak yang sudah populer di masyarakat ialah bingkai foto, hiasan dinding, gantungan kunci, dan lainnya. Ada dua jenis kerajinan bahan lunak yang perlu diketahui, yakni yang pertama adalah bahan lunak alam. Bahan lunak alam merupakan bahan kerajinan tangan yang diperoleh dari alam sekitar. Pengolahannya pun dilakukan secara alami dan tidak dicampuri bahan-bahan kimia lainnya. Contoh bahan lunaknya ialah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur, tisu, floor clay, dan lain sebagainya. Bahan lunak buatan merupakan bahan kerajinan yang diolah sedemikian rupa lalu dicampur dengan berbagai bahan kimia hingga berubah menjadi tekstur yang lebih lunak, empuk, lembut, atau mudah dibentuk. Bahan-bahan yang prosesnya dibuat melalui bahan lunak ialah polimer, clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Jenis kerajinan ini dapat berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kerajinan 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah dan biasanya tidak memiliki volume. Sedangkan kerajinan 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah dan memiliki volume. Kita ke kerajinan bahan lunak buatan dulu ya. Kerajinan bahan lunak buatan adalah bahan yang harus melalui beberapa tahap proses pembuatan untuk membuatnya menjadi lunak. Bahan lunak buatan cenderung lebih mahal daripada bahan lunak alami. Contohnya adalah yang pertama ini seperti candlelight ya, atau lilin hias. Jadi kerajinan bahan lunak dari lilin ini adalah sebuah produk kerajinan yang berbahan dasar dari lilin. Pembuatan kerajinannya sangatlah sederhana dan mudah. Kerajinan ini hampir semua orang pasti bisa membuatnya. Cukup mudah untuk membuat kerajinan lilin ini hanya dengan mencairkan lilin dan memanaskannya di atas api ataupun kompor dengan api kecil. Setelah lilin mencair, kita tinggal mengukir atau bisa membentuknya menggunakan tempat cetak yang kita inginkan. Kerajinan gips merupakan sebuah kerajinan yang berbahan baku gips. Bahan baku gips yaitu mineral yang tidak larut dalam air dalam jangka waktu yang lama jika telah menjadi padat. Bahan gips mengandung zat hidrat kalsium, sulfat, dan beberapa mineral seperti karbon, borat, nitrat, sulfat, dan lain sebagainya. Ketika kita membuat gips, kita harus mencairkan dan membuat modelnya terlebih dahulu. Secara umum, proses membuat produk gips membutuhkan sebuah cetakan. Namun, nama cetakan tersebut adalah silikon rubber. Namun, bahan yang paling mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Yang ketiga adalah kerajinan bahan lunak dari sabun. Merupakan sebuah kerajinan yang terbuat dari sabun batangan. Hasil karya kerajinan ini terbilang unik, bahkan sekarang itu bisa jadi parfum dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah kekinian ya. Jadi ada dua cara untuk membuat kerajinan dari sabun ini. Yang pertama, mengukir sabun membentuk ukiran binatang, buah, atau flora. Yang kedua, memarut sabun menjadi serbuk-serbuk kecil lalu mencampurnya dengan sedikit sagu dan air. Campuran ini kemudian akan membentuk adonan baru. Jika sudah dicampur, bentuklah seperti membuat bentuk dari plastisin. Nah, ini seperti bunga-bunga ini juga dari yang diparut ini ya.
Kerajinan polimer clay merupakan kerajinan di tanah liat yang bisa mengeras. Polimer clay juga mengandung bahan dasar PVC atau polimer polyvinyl chloride. PVC memiliki sifat-sifat yang sama dengan tanah liat, salah satunya adalah mudah untuk dibentuk. Selain itu, polimer clay juga memiliki banyak warna yang bisa menghasilkan suatu kerajinan yang indah dan bagus. Tetapi polimer clay ini akan mengeras apabila dipanaskan. Sekarang ke kerajinan bahan lunak alami. Bahan alami yang dipakai pada jenis kerajinan ini merupakan bahan yang didapat dari alam. Selain itu, proses pengolahannya juga masih menggunakan cara yang alami. Bahan lunak alami ini sangatlah mudah didapat dan biayanya juga lebih terjangkau. Contohnya adalah kerajinan tanah liat. Tanah liat merupakan bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam jenis kerajinan. Pembentukan tanah liat sendiri bisa terjadi akibat proses pelapukan pada kerak bumi. Tanah liat memiliki sifat-sifat yang sangat sulit untuk menyerap air, karena itu teksturnya lengket jika basah dan bisa jadi satu kuat apabila menyatu dengan campuran tanah yang lainnya. Jadi nggak tanah liat aja ya. Contoh produk kerajinan dari tanah liat adalah vas bunga, genteng, cuci, piring, cobek, dan lain sebagainya. Kerajinan dari bahan lunak berikutnya adalah dari kulit. Kerajinan dari kulit ini merupakan sebuah kerajinan bahan kulit yang sudah disamak ya. Kerajinan kulit ini diproses memakai teknik ukir dan jahit. Bahan kulit yang biasanya dipakai untuk membuat kerajinan adalah kulit hewan seperti sapi, buaya, kambing, atau kerbau. Dan setiap kulit hewan tadi juga memiliki sesuatu yang berbeda ya. Jenis kerajinan dari kulit memiliki nilai jual yang sangat mahal karena pembuatannya yang memakan waktu lama dan bahannya yang terbatas. Contoh produk kerajinan dari kulit yaitu tas, jaket, dompet, wayang, sepatu, dan lain sebagainya. Sekarang juga sudah banyak merambah di hiasan-hiasan dinding, hiasan meja, dan sebagainya juga ya. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam teknik membuat kerajinan bahan lunak ya. Yang pertama adalah teknik membuat kerajinan bahan lunak dengan cara mengukir. Teknik membuat kerajinan ini dilakukan dengan cara menggores, memahat, dan menoreh pola atas permukaan benda yang telah diukir. Cara untuk mengukir bahan lunak yang pertama adalah membuat rancangan, kemudian kedua mempersiapkan berbagai alat dan bahan, yang ketiga mulai membuat benda sesuai dengan rancangan, kemudian tahap penyelesaian. Yang kedua adalah teknik menganyam. Teknik menganyam digunakan untuk membuat suatu karya atau kerajinan dengan teknik tertentu. Bahan-bahan yang digunakan untuk menganyam seperti rotan, bambu, daun lontar, dan daun pandan. Menenun. Teknik menenun ini hampir sama dengan teknik menganyam, namun yang membedakan hanya pada alat yang digunakan. Pada teknik menenun ini menggunakan alat bantu yang disebut dengan langsing atau pakan. Membentuk. Teknik membentuk ini digunakan untuk membuat sebuah karya kerajinan dari tanah liat. Teknik ini memiliki beberapa jenis, yaitu teknik memutar, teknik coil atau lilit pilin, kemudian teknik cetak. Nah, untuk kali ini ya, semester ini praktek kerajinan bahan lunak, kita akan membuat kerajinan dari sabun. Jadi nanti hasilnya seperti ini, nanti bisa kita kombinasikan dengan parfum. Jadi selain kita menikmati keindahannya, juga bisa berfungsi sebagai parfum ruangan. Nah, video tentang cara pembuatannya akan menyusul ya. Bisa dilihat di link-link berikutnya atau video berikutnya. Insya Allah minggu depan sudah saya upload. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.